Jadi sebenarnya resiko yang akan dihadapin adalah selain dari pendistribusian vaksin itu akan lancar atau tidak, dan kita juga akan berhadapan dengan inflasi Indonesia. Itu adalah Omnibus Law, itu langsung mendirect katalis positifnya ke sektor infrastruktur Indonesia. Jadi kita langsung lihat nih sektor infrastruktur Indonesia, BUMN apa aja. Nanti kita akan bedah-bedah di situ lebih detail lagi. Dan sektor batubara itu sangat luar biasa di 2021 nanti. Ada beberapa saham pilihan sektor batubara yang mungkin bisa mengoptimalisasi portofolio kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan mengulas strategi bagaimana kita bisa memilih sektor-sektor yang optimal, bisa mengoptimalisasi portofolio kita di 2021, dan stay tune di Glenn Talk Merdeka FM. Oke, jadi untuk sektor-sektor yang berimbas sangat signifikan, kalau kita bisa lihat, itu di sektor construction itu benar-benar sangat luar biasa berimbas. Namun, di sini ketika ada penurunan di sektor construction, itu adalah momentum bagaimana kita bisa mengoptimalkan di sektor tersebut. Jadi, kita lebih concernnya aja ke strategi di 2021 itu adalah apa yang terjadi di Indonesia. Permintaan apa yang dialami oleh Indonesia untuk ekspor impornya. Jadi kita bahas nih untuk sektor construction. Untuk Omnibus Law sendiri itu positif untuk construction karena adanya sovereign wealth fund, yaitu kumpulan dana yang digunakan untuk memberikan investasi, memberikan likuiditas yang tinggi terhadap sektor construction. Maka sebenarnya dari perkumpulan dana sovereign wealth fund tersebut yang indikasinya ada 71 triliun tersebut itu diberikan nanti terhadap investasi-investasi construction kepada BUMN karya. Dan untuk selanjutnya sebenarnya kita juga diberikan katalis yang sangat luar biasa banget untuk sektor komoditi nih. Untuk nikel, itu dunia sedang terkonsentrasi terhadap bagaimana cara memindahkan atau mengganti bahan bakar fosil itu menjadi bahan bakar yang lebih aman terhadap environment. Maka untuk harga nikel yang di dunia ini naik dari harga 16 sampai 18 ribu itu dikarenakan ada permintaan yang banyak untuk merubah dari fosil batubara ke baterai, ke nikel. Maka dari itu permintaan nikel sebenarnya di tahun 2021 itu akan naik sampai 2,6% oleh Badan Internasional Energi yang sudah dilihat bahwasanya permintaan ini bakal gede banget. Jadi kita bisa melihat sektor-sektor komoditi untuk nikel, sektor-sektor construction untuk BUMN karya itu sangat masif, sangat bisa memberikan keoptimalan portofolio kawan-kawan. Oke, kita masuk ke resiko yang akan dihadapin di 2021 nih. Sebenarnya resikonya apa sih yang akan dihadapin di 2021? Sebenarnya untuk pendistribusian vaksin itu adalah salah satu resiko. Apakah pendistribusiannya itu lancar? Apakah akan ada tersendat di tengah jalan? Kita udah tahu nih tanggal 13 Januari 2021 itu Presiden sudah menerima vaksin orang yang pertama di Indonesia. Itu adalah katalis positif di mana pandemi itu akan segera usai. Meskipun kita tahu nih vaksin itu akan berjalan sampai 1,5 tahun jalan untuk memberikan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia. 1,5 tahun sampai 2022. Jadi sebenarnya resiko yang akan dihadapin adalah selain dari pendistribusian vaksin itu akan lancar atau tidak, dan kita juga akan berhadapan dengan inflasi Indonesia. Apakah inflasinya itu naik secara masuk akal? Apakah akan terjadi deflasi lagi? Deflasi itu sangat merugikan kepada perekonomian karena itu akan menghambat perekonomian secara direct. Jadi orang-orang akan lebih mengkeep uangnya daripada membelanjakan. Jadi roda ekonomi akan mulai tersendat di situ. Jadi sebenarnya katalis negatif yang akan dihadapin oleh Indonesia itu sudah kecil dan sudah bisa diantisipasi. Jadi dampaknya PSBB ini sebenarnya buruk banget untuk ekonomi karena perekonomian kita agak tersendat. Tapi puji syukurnya kita tidak mengalami namanya lockdown. Kalau untuk lockdown itu outside dan inside-nya itu benar-benar di close dan kita tidak bisa apa-apain. Kalau untuk PSBB itu kita diperketat aja bagaimana cara melakukan protokol agar tidak menyebar lebih luas lagi COVID-19-nya.
jadi untuk PSBB ini sebenarnya jadi dampak negatif jika diperketat lagi selama pembagian vaksin ke seluruh Indonesia. Oke, untuk 2021 apakah kita masih bisa mengharapkan gain atau optimalisasi portofolio kita? Sebenarnya sih masih terbuka lebar kawan-kawan. Jadi kita lihat sendiri nih, performa IHSG itu secara year to date itu masih bergerak, upside-nya masih 1-2% sampai 3%-an. Namun kalau kita melihat dari historical dari 6 bulan sebelumnya, itu IHSG udah naik 10%-an. Dan apakah ke depan itu masih ada upside lebih tinggi lagi? Sebenarnya target untuk IHSG di akhir tahun 2021 itu masih bisa ke 7.000. Yang mana kita bisa melihat persentase upside untuk IHSG itu masih ada 10% ke depan. Jadi sebenarnya pun IHSG itu masih terbuka lebar nih bagaimana perjalanan IHSG ketika semua krisis itu terlewatin, mereka akan new break high, IHSG akan new break high. Jadi terbuka sangat untuk kenaikan IHSG selama 2021 itu masih bisa 10%. Target kita di 7.000. Nah, tinggal kita bagaimana melihat potensi-potensi sektor yang bisa memberikan keoptimalisasian terhadap portofolio kita. Jangan lupa di sektor construction dan komoditi adalah tahunnya di 2021. Nah, kawan-kawan, ada dengar nih pertanyaan bagaimana probabilitas antara investasi di dalam negeri sama luar negeri di saat pandemi. Nah, sebenarnya sih saya itu merekomendasikan untuk investasi di dalam negeri aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau mencoba untuk investasi di luar negeri di masa pandemi ini, sebenarnya resikonya sangat tinggi. Selain dari depresiasi rupiah yang akan kita hadapin, dan juga volatilitas yang sangat luar biasa di saham-saham luar negeri. Kalau misalkan kawan-kawan memiliki link atau jalur yang langsung membeli saham secara internasional di sekuritas internasional, itu oke-oke aja. Namun jangan lupa bahwasanya resiko bukan karena volatilitas harga itu sendiri, namun depresiasi rupiah harus dipertimbangkan. Nah, makanya mungkin akan lebih oke lagi kalau misalkan teman-teman itu berinvestasi lokal di Indonesia di IHSG. Oke kawan-kawan, jadi bagaimana nih untuk mengoptimalisasi portofolio kita? Kita concern aja ke sektor-sektor yang memiliki katalis positif secara direct di 2021. Yang pertama itu adalah Omnibus Law, itu langsung mendirect katalis positifnya ke sektor infrastruktur Indonesia. Jadi kita langsung lihat nih sektor infrastruktur Indonesia, BUMN apa aja. Nanti kita akan bedah-bedah di situ lebih detail lagi. Yang kedua itu adalah 2021 adalah katalis positif terhadap sektor komoditi. Kenapa? Teman-teman harus tahu bahwasanya di 2021 China itu sedang krisis batu bara. Sedangkan China itu sedang mem-close importnya batu bara dari Australia. Dan itu sangat menguntungkan Indonesia banget. Dan di sini saya melihat proses permintaan China itu sangat masif sekali. Sedangkan kita melihat bahwa winter season China itu sudah memiliki porsi impor batubara yang besar. Sedangkan di 2001 ternyata China sedang krisis batubara, yang artinya positif banget ke batubara Indonesia, dan sektor batubara itu sangat luar biasa di 2021 nanti. Ada beberapa saham pilihan sektor batubara yang mungkin bisa mengoptimalisasi portofolio kawan-kawan. Jangan lupa, komoditi bukan cuma batu bara aja. Komoditi ada nikel. Sedangkan di dunia ini sedang konsentrasi bagaimana caranya memindahkan energi fosil ke energi nikel. Jadi di sini sebenarnya nggak boleh ya ke saham ya. Jadi sebenarnya di sini kita juga bisa melihat sektor-sektor komoditi mana yang sangat positif katalisnya terhadap sangat katalis positifnya terhadap holding battery. Oke kawan Merdeka, jika ada pertanyaan atau ada informasi-informasi yang penting yang mungkin kawan Merdeka inginkan, kawan-kawan Merdeka bisa hubungin saya atau follow Instagram saya @aditya_sam_akbar. Sampai ketemu di Glenn Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.